menyampaikan salah satu materi mata kuliah manajemen pengetahuan yang berjudul aplikasi dan kunci sukses implementasi. Jadi ada 3 tujuan kenapa kita harus mempelajari materi ini. Yang pertama yaitu kita akan memahami tentang bagaimana sih implementasi manajemen pengetahuan pada level individual, dan yang kedua kita akan mengetahui bagaimana implementasi manajemen pengetahuan pada level kelompok atau organisasi, dan yang terakhir itu kita akan memahami tentang kunci sukses implementasi manajemen pengetahuan. Jadi langsung saja kita pelajari materi yang pertama. Oke teman-teman, implementasi pada level individual ini menyatakan bahwasanya ya teman-teman, individu ini memiliki peran kunci dalam mengimplementasikan manajemen pengetahuan. Karakteristik, kepribadian, nilai dan keyakinan seseorang ini pasti akan berpengaruh pada tindakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Setidaknya itu ada 2 hal yang melatar belakangi seseorang itu berbagi pengetahuan teman-teman. Yang pertama itu struktur keyakinan seseorang, yang kedua itu struktur institusional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan struktur keyakinan seseorang? Jadi struktur keyakinan seseorang ini mengacu pada suatu kontribusi seseorang dari berbagi pengetahuan pada organisasi hingga mendapatkan kompensasi yang baik. Untuk itu, penghargaan intrinsik dan ekstrinsik merupakan elemen yang penting pada perilaku individu dalam membagi pengetahuan. Yang kedua, itu ada kan struktur institusional. Nah, jadi terkait dengan budaya organisasi dan iklim organisasi, budaya dan iklim organisasi ini pasti akan mempengaruhi perspektif individu gitu. Di samping itu, iklim bertukar informasi yang bebas dan kepercayaan pada seseorang akan timbul dan berkembang dari budaya yang dibangun organisasi, sehingga individu ini akan lebih leluasa dalam melakukan aktivitas berbagi pengetahuan. Jadi dari pemaparan itu teman-teman ya dapat kita katakan bahwasanya implementasi manajemen pengetahuan ini memiliki peranan penting khususnya individu, karena yaitu menjadi salah satu faktor utama berhasil tidaknya manajemen pengetahuan yang diterapkan seperti itu. Nah, kita udah bahas implementasi pada level individu, kemudian kita juga akan membahas implementasi pada level kelompok dan organisasi itu seperti apa. Nah, oke teman-teman. Jadi ya, implementasi manajemen pengetahuan ya, itu tidak akan berjalan optimal jika tidak disertai implementasi yang sama secara kelompok maupun keorganisasian. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, implementasi pada level kelompok ini dan organisasional ini dapat berjalan sinergis jika didukung dengan sebuah arsitektur manajemen pengetahuan yang baik. Nah, pada level ini menjadi penting bagi organisasi untuk merancang arsitektur manajemen pengetahuan. Arsitektur manajemen pengetahuan ini dapat dikategorikan dalam beberapa lapisan. Ada 3 teman-teman. Yang pertama itu lapisan data, yang kedua itu lapisan proses, dan yang ketiga lapisan pengguna interface. Lapisan pertama ini lapisan data, yaitu menyatukan sumber-sumber. Nah, lapisan pertama itu kan lapisan data, jadi dia itu menyatukan sumber-sumber, tipe, dan format data. Selanjutnya lapisan kedua itu lapisan proses, jadi dia itu menggambarkan sebuah hubungan logis antara data yang digunakan dengan pengguna data tersebut, atau dengan kata lain, orang atau sistem yang menggunakan suatu data. Nah, lapisan terakhir lapisan pengguna interface yang menyediakan akses ke aset-aset informasi perusahaan melalui penggabungan logik pada lapisan proses. Teman-teman, ada 5 faktor yang mempengaruhi implementasi manajemen pengetahuan. Yang pertama itu konvergensi fungsional. Sangat umum di banyak perusahaan itu bahwa proses aktivitas organisasi dikerjakan berdasarkan departemen. Nah, di satu sisi hal ini positif karena mengacu pada pertimbangan spesialisasi. Akan tetapi, di sisi lain menjadi semakin rendahnya kerjasama antara karyawan di perusahaan. Kenyataannya, semakin rendahnya kerjasama antara karyawan di perusahaan,
kenyataannya ini departemen keuangan, pemasaran, operasional, sumber daya manusia tidak dapat bekerja sendiri-sendiri dalam menghasilkan produk atau layanan yang diinginkan konsumen, seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, para ahli di masing-masing departemen perlu duduk bersama untuk merumuskan strategi yang tepat. Manajemen pengetahuan memungkinkan ahli-ahli ini yang berasal dari departemen yang berbeda dapat berbagi ide dan saran dari berbagai perspektif yang beragam untuk menyatukan pemahaman. Nah, terus faktor yang kedua itu ada penanganan berbasis proyek. Jadi maksudnya apa? Jadi di dalam perusahaan itu kan pasti bergantung pada yang namanya tim ahli untuk menyelesaikan sebuah proyek tertentu. Nah, ketika sebuah tim ahli dapat berkinerja dengan baik, hal ini akan membawa mereka pada tingkatan profil tim yang lebih tinggi. Sebaliknya, tim yang tidak sukses akan memiliki profil yang lebih rendah. Nah, jika sebuah proyek ini berakhir karena bersifat temporer atau ad hoc, maka keahlian yang telah terbentuk dan kerekatan antar anggota tim akan hilang. Manajemen pengetahuan di sini akan berperan dalam mendokumentasikan data dan menjaga keahlian yang sudah ada serta menjaga pengetahuan proyek tersebut agar dapat digunakan kembali pada waktu yang mendatang. Lalu ada faktor yang berikutnya itu deregulasi, teman-teman. Nah, deregulasi ini dia tuh meningkatkan persaingan yang semakin ketat. Dalam lingkungan yang semakin kompetitif, cara yang banyak dilakukan perusahaan untuk memenangkan persaingan adalah dengan pengurangan biaya melalui deregulasi. Nah, manajemen pengetahuan di sini memegang peran sentral ketika perusahaan ini melakukan deregulasi sebagai cara untuk meningkatkan keunggulan kompetitif sebuah perusahaan. Nah, faktor yang terakhir itu ada globalisasi. Jadi, manajemen pengetahuan berperan sebagai faktor kunci dalam memberikan pengetahuan tentang budaya, lingkungan, kompetisi internasional, dan tingkat pertumbuhan suatu negara. Pengetahuan tersebut ini dapat mendukung perusahaan untuk memformulasikan portofolio bisnis mereka. Contohnya, seperti perusahaan tambang dan minyak bumi dapat memperoleh informasi tentang sumber-sumber minyak atau tambang dunia dari pemetaan wilayah lintas regional dan juga nasional. Nah, dari informasi tersebut, organisasi ini dapat menentukan negara atau area mana sih yang memiliki sumber minyak atau tambang yang terbanyak. Keadaan demografis juga, lalu hingga permasalahan budaya ini dapat diketahui, teman-teman. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kunci sukses implementasi manajemen pengetahuan. Jadi teman-teman, ada beberapa elemen penting yang menentukan sukses tidaknya manajemen pengetahuan ini dapat diimplementasikan dalam organisasi. Nah, menurut Martenson pada tahun 2000, dia menyatakan bahwasanya ada 9 elemen penting yang merupakan kunci sukses pengimplementasi manajemen pengetahuan. Elemen-elemen tersebut adalah, yang pertama, itu ada pertanyaan lalu apa. Jadi, strategi manajemen pengetahuan ini harus terkait dengan suatu hal yang ingin dicapai oleh organisasi. Oleh karena itu, menjadi penting bagi organisasi ini untuk mengartikulasikan tujuan manajemen pengetahuan bagi suatu organisasi. Contohnya adalah dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berikut, misalnya apa sih manfaat yang akan didapat oleh organisasi dari implementasi manajemen pengetahuan, atau bagaimana sih manajemen pengetahuan ini berpengaruh pada pekerjaan karyawan. Jadi teman-teman, dengan menjawab pertanyaan seperti itu, kita dapat mengetahui nih tujuan dari manajemen pengetahuan itu apa. Yang kedua, itu ada dukungan dari manajemen puncak.
Jadi banyak sekali ya klaim yang menyebutkan bahwa manajemen punya You don't even know